Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Untuk mengetahui tentang pengertian strategi pembelajaran, mari kita simak ulasan sebagai berikut. Yang pertama adalah makna strategi. Makna strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Kemudian adalah makna pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui tentang makna strategi dan juga pembelajaran, kita akan mengetahui makna strategi pembelajaran secara utuh. Strategi pembelajaran yaitu pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah tertentu. Strategi pembelajaran menurut beberapa ahli, yaitu menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, menurut Mujiono, mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian strategi pembelajaran, kita akan membahas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada direct instruction atau pembelajaran langsung. Kemudian ada lagi indirect instruction, yaitu pembelajaran tidak langsung. Selanjutnya ada lagi yang namanya interactive instruction, yaitu pembelajaran interaktif. Kemudian ada experiential learning. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Baik, itu adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. Apa saja sih sebenarnya istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran? Karena seperti kita ketahui bersama ya, ada banyak istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah ada model pembelajaran. Kemudian ada pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Apa sih sebenarnya pengertian dari model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran? Nah, baik, mari kita ulas bersama. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran serta para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Kemudian jenis-jenis model pembelajaran. Apa saja yuk? Ada yang tahu? Jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama adalah
adanya model proses informasi. Kemudian ada juga model personal. Selain itu, yang terakhir adalah model interaksi sosial. Kemudian sebenarnya selain daripada model proses informasi, model personal, model interaksi sosial, juga ada model yang lain, yaitu model sistem perilaku. Nah, teman-teman, itu dia tentang model pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Ya, apa sih sebenarnya pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat dimaknai menjadi dua pengertian, yaitu pendekatan pembelajaran sebagai dokumen dan pendekatan pembelajaran sebagai bahan kajian yang terus berkembang. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. Kemudian ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan selanjutnya ada taktik pembelajaran. Apa itu taktik pembelajaran? Nah, taktik pembelajaran adalah merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui beberapa istilah terkait dengan strategi pembelajaran, sekarang kita akan melakukan yang namanya tahapan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan pembelajaran itu sebenarnya ada tahap apa saja? Yang pertama adalah tahap pra-instruksional. Apa itu tahap pra-instruksional? Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar dan mengajar. Nah, berikut ini merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru atau oleh siswa pada tahapan pra-instruksional. Yang pertama adalah guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Selanjutnya, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya. Kemudian, mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas atau siswa tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tetapi mencangkup semua bahan aspek yang telah dibahas sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan sebagai dasar bagi pelajaran yang akan dibahas hari berikutnya dan sebagai usaha dalam menciptakan kondisi belajar siswa. Nah, tujuan daripada tahapan ini, tahapan pra-instruksional adalah mengungkapkan kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya dan menunjukkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu. Tahapan kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah instruksional. Tahapan yang kedua ini adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan dalam tahapan inti atau pengajaran sebagai berikut, yaitu menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa, kemudian menuliskan pokok materi yang akan dibahas, membahas pokok materi yang telah dituliskan,
Kemudian pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang konkret. Selanjutnya adalah penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Yang terakhir, menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Kesimpulan ini dibuat oleh guru dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis di papan tulis untuk dicatat siswa. Kesimpulan dapat pula dibuat oleh guru bersama-sama dengan siswa, bahkan kalau mungkin diserahkan seluruhnya kepada siswa. Tahapan kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah penilaian dan tindak lanjut. Nah, tahap evaluasi ataupun tindak lanjut ini merupakan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua, yaitu instruksional. Nah, ketiga tahap yang telah dibahas di atas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Guru dituntut untuk mampu dan dapat mengatur waktu serta kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut diterima oleh siswa secara utuh. Disinilah letak keterampilan profesional dari seorang guru dalam melaksanakan strategi mengajar. Itu dia, terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.